Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maraatus Soliha dengan NIM 21103040160. Yang saya hormati Ibu Anissa Dian Aryani MH selaku dosen mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Ketenagakerjaan, saya akan sedikit menjelaskan mengenai outsourcing. Apa itu outsourcing? Berbicara mengenai outsourcing, jika mengutip Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Ketenagakerjaan, outsourcing adalah penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Penyerahan pekerjaan tersebut dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu melalui perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyedia jasa pekerja atau buruh. Menurut informasi mengenai outsourcing, Berita mengenai pekerja outsourcing, bahwasanya menilik dari beberapa informasi web di tahun 2023 ini, pemerintah Indonesia berencana menghapus rekrutmen untuk tenaga kerja honorer. Lebih tepatnya, pemerintah akan menghapus tenaga honorer di instansi pemerintahan mulai tanggal 28 November 2023. Dan sebagai gantinya, pemerintah memperbolehkan instansi merekrut tenaga alih daya yaitu outsourcing. Kenapa? Sistem outsourcing ini dipercaya sebagai solusi bagi banyak perusahaan terkait masalah kekurangan sumber daya manusia. Bukan hanya itu, merekrut pekerja outsourcing bisa menjadi strategi perusahaan untuk mengurangi biaya operasional. Namun, meski sangat menguntungkan perusahaan, sistem outsourcing ini tidak terlalu menguntungkan bagi karyawan karena status kerjanya tidak jelas dan dapat diputus kontraknya kapanpun. Sistem kerja outsourcing sendiri atau aturan pekerjaan dari sumber daya manusia outsourcing memang tidak disebutkan secara rinci di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun, di pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan memang disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan atau penyediaan jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Bisa dikatakan bahwa perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan jasa outsource. Karyawan outsourcing akan bekerja untuk perusahaan dengan sistem kontrak yang dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Seperti contoh dari pekerjaan yang bisa dilakukan oleh para tenaga kerja outsourcing, diantaranya yaitu penjaga kebersihan, keamanan, penyedia makanan atau catering, kurir atau pengemudi, petugas call center, pekerja manufaktur, dan facility management. Telah disebutkan bahwa tenaga kerja outsourcing adalah tenaga kerja yang berada di bawah perusahaan berbeda dengan perusahaan tempatnya bekerja. Atas dasar tersebut, status dari tenaga kerja outsourcing ada di bawah perusahaan yang mempekerjakannya, bukan perusahaan di mana ia bertugas. Hubungan itu dibuktikan dengan surat perjanjian tertulis atas perjanjian kerja seperti PKWT atau PKWT. upah karyawan outsourcing. Dan mengenai upah, hak perlindungan dan jaminan kesejahteraan tenaga outsourcing dibebankan kepada perusahaan yang mempekerjakannya, bukan perusahaan yang menggunakan tenaga kerja outsourcing. Nah, cara singkatnya, karyawan outsourcing bukan merupakan karyawan dari perusahaan pengguna, melainkan tenaga kerja dari pihak lain. Jadi, outsourcing itu merupakan penggunaan tenaga kerja dari pihak ketiga yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu di dalam perusahaan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan secara sederhana, outsourcing adalah sebuah sistem di mana tenaga kerja yang bekerja di sebuah perusahaan atau instansi, namun secara hukum tenaga kerja
tersebut ada di bawah perusahaan lainnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.